Hello, good morning student. How are you? Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dan juga para orang tua dalam keadaan sehat dan tetap Semangat. semangat. Oke. Seperti kami, Bu Gita, Bu Hermin, dan Bu Rosa juga tetap sehat dan semangat. Ya. Hari ini kita akan memasuki tema baru. Iya. Ya, tema ke-6. Jadi Iya. nanti anak-anak bukunya sudah buku yang baru yang kemarin sudah tema ke-6. Ya, lingkungan bersih, sehat dan asri. Sub tema 1, lingkungan rumahku. Oke, sebelum Sebelum belajar, kita awali dengan berdoa bersama. Ya, siapkan tangannya, matanya terpejam, kita berdoa terlebih dahulu. In the name of the Father, and of the Son, and Holy Spirit, Amen. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. In the name of the Father, and of the Son, and Holy Spirit, Amen. Nah, kita sudah memulai dengan berdoa. Selanjutnya kita akan belajar bersama-sama ya Bu. Supaya semangat ya, kita. supaya semangat kita akan serukan salam serukan kita. salam Tarakanita. Siap tangannya? Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Baik anak-anak, kita akan mengawali pembelajaran pada hari ini. Setelah nanti serangkaian pembelajaran anak-anak ikuti dengan tertib, maka anak-anak nanti harus bisa yang pertama menyebutkan aturan-aturan di rumah untuk menjaga kebersihan rumah anak-anak. Aturan-aturan apa yang harus dilakukan agar rumah menjadi bersih. Yang kedua, anak-anak harus bisa menentukan juga membuat kalimat petunjuk. Ungkapan petunjuk Ya, gitu ya. ungkapan atau kalimat petunjuk. Dan berikutnya, anak-anak harus bisa melakukan pengurangan bilangan tanpa meminjam dengan cara bersusun ke bawah. pendek ya. bersusun ke bawah dengan cara yang pendek. Kemudian juga bisa melakukan berbagai gerak aktivitas dalam senam lantai. Di sini akan dicontohkan cara melakukan berguling ke kanan, ke kiri, juga berguling ke depan. Iya, tapi nanti kalau anak-anak melakukan di rumah harus bersama orang tua. Bersama ya. orang tua, karena kalau nggak hati-hati Berbahaya. berbahaya, anak-anak bisa keseleo. Kemudian yang tujuan yang harus anak-anak capai yang terakhir adalah anak-anak harus bisa membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah dalam sebuah lagu atau instrumen musik. Jadi Oke, nanti kita anak-anak, akan iya. melalui musik ya. Iya. Mendengarkan lagu dan juga Musik, menyanyi, musik ya. ritmis, musik ritmis itu Musik bukan alat ritmis. musik tapi Pengiring. Iya, pengiring. Pengiring yang tanpa nada yang iya, nggak ya. pakai nada. Nah, Iya. Nah, untuk mengawalinya kita akan mendengarkan lagu. Iya, ya. mendengarkan lagu. Judulnya apa ya Bu ya? Si nyamuk nakal. Nah, Nah. nanti anak-anak cermati lagunya. Kenapa di rumahnya nanti kok terjadi banyak nyamuk? Bagaimana? Terus anak-anak juga harus bertindak bagaimana jika di rumahnya banyak nyamuk, ya? Juga nanti untuk persiapan mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Lemah. Pasti anak-anak sudah bisa lagunya. Ya. Nah, di sini Ibu Guru akan
putarkan video lagu Si Nyamuk Nakal, anak-anak cermati. Selamat melihat, mendengarkan, dan mencermati. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Hai anak-anak, bagaimana tadi? Apakah sudah ditonton lagunya? Sudah diikuti lagu apa tadi Bu Hermin? Si Nyamuk Nakal. Si Nyamuk Nakal. Nah, kalau sudah, kita akan mulai untuk pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini kita akan belajar bunyi kuat dan bunyi lemah, ya Ya. Bu Hermin ya, melalui lagu. Maka tadi anak-anak sudah mendengarkan lagu. Nah, lagu tadi bisa kita nyanyikan bervariasi loh Bu Ya. Hermin. Bisa bunyi kuat, bisa dinyanyikan dengan bunyi lemah. Nah, Lemah ya. iya, lemah, kuat dan lemah. Ibu Rosa sama Ibu Hermin akan memberi contoh ya, Ya. menyanyikan lagu tadi tapi dengan variasi Bunyi lemah dan lemah bunyi dan kuat. kuat. Anak-anak bisa Bunyi lemah akan dicontohkan oleh Ibu Hermin dan Hmm. bunyi kuat oleh Ibu Rosa. iya. Anak-anak juga bisa lihat di bukunya ya, di buku Iya. juga ada ya. Nah, ayo Bu Hermin. Oh, iya. kita menyanyi. Banyak nyamuk di rumahku, Gara-gara aku malas bersih-bersih. banyak lalat di rumahku. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Oke, nah itu tadi contoh menyanyikan dengan bunyi lemah dan bunyi kuat. Bisa lebih lemah Ya. lagi ya. Bisa. Nah, bisa lebih Ya. lemah lagi. Ya, bisa. Bisa lebih kuat Ya. lagi juga. Banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Nah, Banyak lalat di rumahku. gara-gara aku malas bersih-bersih. Nah, itu tadi anak-anak contoh bunyi lemah, bunyi kuat melalui lagu. Selain melalui lagu, kita juga bisa melalui tepukan, Oh iya, tangan boleh tepuk kita. ya, tepuk ya. Mari Ibu kita beri contoh Iya. tepukan bunyi lemah. Nah, kalau bunyi kuat, Bu. Nah, Lebih kuat lagi, Bu. oh iya. Nah, itu contohnya. Selain itu juga bisa menggunakan alat musik ritmis ya anak-anak. Alat musik ritmis, Bu. Iya. Apa ya, Bu, alat musik ritmis? Alat musik yang tidak menggunakan Nada ya. Tidak ada nada. Iya, nggak ada nada. Kalau kayak piano kayak itu tuh ada ada nadanya nada, ya. ada solmisasinya do re mi fa sol. Kalau ini tidak. Kita Jadi akan hanya pakai apa, Bu? kuat, hanya kuat dan lemah Iya. bisanya. Ya.
kita akan menggunakan rebana rebana dan dan marakas. Tetapi marakasnya Ibu tidak punya. Ibu buat marakas sendiri dari botol, bekas botol aqua kosong Ibu isi beras. Selain diisi beras, bisa juga biji-bijian, biji Atau kacang kerikil ya, Bu, hijau, ya? ya, atau kerikil, atau boleh juga dengan kelereng. Yang penting bisa menimbulkan bunyi ketika diguncang. Gitu ya anak-anak. Mari kita memainkan alat musik ya Bu ya. Iya. Anak-anak Perhatikan perhatikan ya. ya. Ibu akan kasih contoh memainkan alat musik. Nah anak-anak ini alat musik apa Bu Hermin? Rebana. Ya rebana ini alat musik untuk mengiringi bersama dengan dol ya Bu ya. Iya, biasanya. Nah, Ibu Hermin kreatif dia. Iya, karena nggak Ya. ada marakas yang Marakas. bagus. Ibu buat Marakas asli kan memainkannya dengan digoyang ya Bu ya, ya. kalau rebana dengan dipukul. Pukul nih. Nah, ini Ya. digoyang. Nah, Ibu akan beri contoh bunyi lemah. Kalau bunyi lemah, digoyangnya pelan. Kalau bunyi kuat, digoyangnya cepat. Kuat, Nah, kuat. Lemah lagi, pelan. Goyangnya pelan. Kalau mau menghasilkan bunyi kuat, goyangnya cepat. Nah, seperti ini cara memainkan marakas. Nah, kalau ini pasti anak-anak tahu ya, memainkannya dengan cara dipukul. Kalau memukulnya pelan, dia menghasilkan bunyi lemah. Pukulnya pelan. Nah, kalau kita mukulnya kuat, kenceng, dia akan menghasilkan bunyi yang kuat kuat. juga. Ya, berusaha pukul dengan kenceng ya, hasilnya akan kuat. Nah, itu bedanya bunyi kuat dan bunyi lemah. Ketika kita dalam menyanyi kan ada kuat lemahnya bunyi. Ada lagu yang harus syair tertentu dinyanyikan dengan suara kuat, dengan power yang full ya Bu ya. Ya. Tapi ada juga yang harus dengan Lembut, dengan kayak lemah. Itulah macam-macam bunyi kuat dan bunyi lemah. Iya, variasi dalam lagu. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk berikutnya itu langsung saja Bu Hermi. Iya, Kita kan belajar tentang Oh, ini kita simpan dulu. Oh iya, Ibu. kita Ya. simpan dulu ya. Nah, anak-anak, dalam lagu tadi selain mengajak kita untuk belajar bunyi kuat dan bunyi lemah, Iya. lagu tadi juga mengandung pesan lah Ibu Hermi. Iya. Pesannya bahwa kita tidak boleh malas menjaga kebersihan rumah. Kita Iya. harus menjaga kebersihan rumah supaya tidak banyak lalat dan nyamuk di rumah kita. Iya, jadi kita juga diajak untuk mematuhi aturan di rumah. Iya, aturan untuk menjaga kebersihan rumah. Jadi walaupun anak-anak itu masih anak-anak, kita bisa ambil bagian ya Bu Iya. dengan mematuhi aturan yang ada di rumah ya Bu ya. Terus contoh aturannya apa saja Bu Rosa? Nah, misalnya kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Ya, Nah, selain itu mungkin- juga ya Bu, setelah selesai makan bersama, anak-anak bisa merapikan, membersihkan meja makan, juga membantu orang tua mencuci piring setelah Ya. selesai makan. Ya. Kemudian kalau setelah selesai bermain dengan adik atau kakak juga mainannya harus dibersihkan, dirapikan Ya. kembali ya Bu, Ya, supaya rumahnya tetap bersih. Selain itu anak-anak, ketika anak-anak mungkin setelah bermain mau mandi ganti baju nih Bu, bajunya juga tidak boleh diletakkan Diletakkan di sembarangan sembarangan. ya, Ya. harus dalam tempat kotor, Tempat dan pakaian kotor, tertutup ya Bu Ya. ya, supaya tidak menjadi Sarang nyamuk. Kalau hanya ditaruh gitu saja nanti menjadi sarang nyamuk. Ya, kemudian juga anak-anak juga setelah bangun tidur, aturannya juga harus dirapikan kembali tempat tidurnya supaya kelihatan bersih kamarnya. Iya, kalau enggak nanti selimutnya dipakai oleh nyamuk-nyamuk juga Iya, Bu. nyamuknya juga Ya. mau sembunyi di dalam selimut. Iya. Iya, harus menjaga lingkungan juga, lingkungan mungkin banyak tanaman ya, Ya. aturannya. Kalau kita banyak tanaman harus bagaimana Bu? Setiap sore atau pagi harus disiram. Nah, Disiram pemilihan tanamannya ya. supaya tidak layu, jadi rumahnya kelihatan bersih dan indah. Nah, itu banyak ya aturan-aturan yang harus kita patuhi agar rumah kita tetap
bersih. Ya. Cara agar kita menjaga lingkungan kita tetap bersih. Maka nanti anak-anak ada tugas juga, aturan-aturan apa di rumah yang sudah anak-anak lakukan Yang ya. dilakukan Nah, anak-anak. nanti dicatat apa saja bersama orang tua, tapi yang sudah dilakukan ya, dan yang bisa anak-anak lakukan. Pasti anak-anak bisa lah membuang sampah pada tempatnya Oh, ya. pasti bisa. Si pintar. Dipilahkan Sebenarnya ya. bisa Bu, cuman Iya. anak-anak ini kadang-kadang nggak mau melakukan. Kadang-kadang lupa Bu. Nah, itu ya anak-anak untuk pertemuan pertama. Jadi kita sudah belajar tentang bunyi kuat dan bunyi lemah, juga aturan. Mentaati aturan di rumah untuk menjaga kebersihan Lingkungan ya, kebersihan rumah ya, supaya rumah tetap terjaga kebersihannya. Iya. Oke ya Nana, nanti dikerjakan tugasnya untuk pertemuan pertama. Baik anak-anak, untuk pertemuan kedua, tutorial pertemuan kedua, kita akan mengawali pembelajaran ini dengan membaca bacaan dari halaman 2. Coba anak-anak bukunya dibuka, buku tema 6 halaman 2. Judulnya Bekerja Sama Membersihkan Rumah. Ibu Hermin akan mulai membacakan, anak-anak menyimak. Menyimak itu melihat bukunya sambil mengikuti membaca dalam hati atau pelan-pelan ya. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Lap kain dibasahi dengan air bersih. Ya, ibu ulangi ya. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, kacanya dikeringkan dengan kertas koran. Baik Bu, kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, itu bacaannya. Nanti anak-anak bisa ulang kembali membacanya, boleh diulang 2-3 kali supaya bisa memahami isi bacaan dan menemukan kalimat petunjuk yang ada dalam bacaan. Nah, coba anak-anak, ini ada pertanyaan. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Nah, ayah dan ibu tadi dalam bacaan sedang membersihkan rumah. Nomor 2, apa yang dilakukan ibu? Nah, di sini ibu menyapu dan mengepel lantai. Apa yang dilakukan ayah? Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Apa yang Dayu ingin lakukan? Nah, Dayu ingin membersihkan jendela. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Nah, mereka bekerja dengan gembira karena mereka bersama-sama bekerja sama membersihkan rumah, sehingga pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, terus pekerjaannya pun akan cepat selesai, dan setelah itu tentu rumahnya akan menjadi bersih, semuanya bersih. Nah, sekarang pada cerita tadi, nak, pada bacaan tadi juga terdapat ungkapan petunjuk. Coba mari kita tentukan, kita temukan bersama-sama, kita cari bersama-sama kalimat petunjuk. Petunjuk itu memberitahu cara melakukan sesuatu. Itu namanya petunjuk. Misalnya anak-anak tanya cara membuka buku sama mamanya, terus mamanya memberitahu. Nah, itu
namanya mamanya memberi petunjuk cara membuka buku. Nah, kita cari di sini. Nah, ini tadi kan Dayu tidak tahu cara membersihkan jendela, terus ibu memberi petunjuk. Nah, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, ini yang dikatakan ibu, ini dari lap kain sampai sini, inilah yang disebut kalimat petunjuk. Nah, ini kalimat petunjuk cara membersihkan jendela. Ini adalah kalimat petunjuk yang terdapat dalam bacaan. Nah, kalau di sini Dayu ingin membersihkan jendela, lain lagi dengan yang dilakukan Udin. Nah, di sini ini Udin juga membantu ibu, tetapi membersihkan lantai. Nah, dibuka halaman 11 nak, ya. Nah, ada di halaman 11 anak-anak. Tadi kalau Dayu cara membersihkan jendela, sekarang Udin membersihkan lantai. Nah, apakah anak-anak juga suka mengepel lantai di rumah? Nah, apakah anak-anak bisa melakukannya dan tahu caranya? Nah, kalau belum, anak-anak boleh coba cara mengepel lantai. Ini petunjuknya. Nih, petunjuk cara mengepel lantai. Yang pertama, anak-anak harus siapkan ember. Ini ember, kain pel, terus cairan pembersih lantai. Setelah disiapkan semua alatnya, cara yang kedua, ember tadi diisi dengan air. Kemudian yang ketiga, air yang sudah dituang di ember tadi diberi cairan pembersih secukupnya, jangan banyak-banyak. Kalau sudah diberi cairan pembersih, lalu masukkan kain pel ke dalam ember yang sudah berisi air dan cairan pembersih. Dan yang kelima, kain pel yang sudah dimasukkan ke ember tadi, lalu diperas kain pelnya supaya tidak terlalu basah, karena kalau ngepelnya terlalu basah nanti lantainya jadi licin. Nah, dan yang terakhir, kalau sudah diperas, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Jadi harus diperas supaya tidak terlalu basah. Nah, selain petunjuk cara membersihkan jendela, cara mengepel lantai, di sini juga ada halaman 13. Nah, 13 ini petunjuk cara mencuci piring, tetapi masih diacak, ini urutannya diacak. Nah, anak-anak harus mengurutkan. Kalau anak-anak yang biasa membantu mama mencuci piring pasti tahu urutannya. Nah, yang pertama tentu disiapkan dulu alat untuk mencucinya, seperti busa atau mangkok, tempat untuk cairan sabun cuci piring, juga busanya. Setelah itu disiapkan, nah piring yang kotor tadi digosok dengan busa yang sudah diberi cairan sabun. Nah, kalau sudah, lalu dibilas di air mengalir. Sudah dibilas di air mengalir, diletakkan di rak piring supaya kering, supaya tiris airnya. Itu contoh atau petunjuk cara mencuci piring. Kayak Bu, itu dulu ya. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama menentukan kalimat petunjuk ya yang ada di dalam bacaan, juga di dalam petunjuk-petunjuk cara mengepel lantai dan mencuci piring. Maka sekarang kita akan lanjutkan di halaman 18 ya. Kita akan belajar cara menyusun kalimat. Ini sebenarnya kata-kata ini kalau dirangkai bisa menjadi kalimat petunjuk, kalimat atau ungkapan petunjuk, tetapi kata-katanya masih diacak. Nanti kita akan belajar menyusunnya supaya menjadi sebuah kalimat atau ungkapan petunjuk ini. Nah,
kita akan belajar membaca dulu. Membacanya kita akan baca dulu kata demi kata. Ini contohnya. Ini kata-kata yang di atas ini adalah kata-kata yang masih acak, belum disusun, belum diurutkan. Nah, nih. Sampah. Tempatnya. Pada. Buanglah. Nah, ini adalah contoh kalimat yang masih acak, masih belum dibenarkan urutannya. Nah, baru yang bawahnya nih, susunan kalimat yang benar adalah, nah, kata-kata yang ini, yang acak ini kalau disusun menjadi kalimat yang baik dan benar, menjadi seperti ini, nak. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tadi ditulisnya di bagian belakang, sekarang diurutkan. Urutan yang benar ini ternyata di depan. Sampah yang tadinya ini urutannya di depan, ternyata di berikut urutan kedua. Nah, itu juga tempatnya yang tadi di tengah menjadi paling belakang. Nah, jadi diurutkan kalimat yang acak ini, kata-kata yang acak diurutkan kata-katanya supaya menjadi kalimat petunjuk yang benar. Kemudian berikutnya, mari kita baca pelan-pelan. Sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Nah, ini kata-kata yang masih acak. Mari kita susun bersama. Kalau kita susun bersama, kalimat petunjuknya atau ungkapan petunjuknya menjadi ini yang gunakan kita urutkan, letak di depan ya, menjadi gunakan. Tulis sini ya, gunakan sabun saat cuci tangan. Nah, gunakan sabun saat cuci tangan. Yang kedua, disapu, hari, lantai, setiap, harus. Nah, ini kata-kata yang diacak. Kalau dibalik atau disusun menjadi kalimat yang benar agar menjadi petunjuk yang benar, bisa juga. Nah, bisa setiap hari lantai harus disapu. Bisa juga lantai harus disapu setiap hari. Nah, supaya apa, nak? Supaya bersih. Jadi lantai harus disapu setiap hari. Nah, ditulis di sini. Lantai harus disapu setiap hari. Seperti itu caranya. Kemudian yang di halaman 19 nanti anak-anak bisa susun bersama mama atau anak-anak susun sendiri dulu. Nanti baru ditanyakan sama mama, "Ma, sudah betul atau belum?" Itu contoh dari Bu Hermin. Nanti anak-anak lanjutkan latihan, ya. Begitu ya anak-anak. Oke. Anak-anak sudah belajar tentang ungkapan petunjuk ya. Petunjuk dalam membersihkan rumah, petunjuk dalam membersihkan rumah yang terdiri dari membersihkan jendela. Sekarang terus mengepel lantai, juga cara mencuci piring. Nah, kalau kita biasanya setiap hari kita berolahraga, dalam berolahraga kita juga harus memperhatikan petunjuk-petunjuknya supaya tidak cedera. Di minggu ini kita sebetulnya belajarnya itu untuk kelenturan tubuh. Kelenturan tubuh itu bisa dilakukan dengan berguling ke depan. ya. Juga berguling ke kanan ke dan samping, ke kan? kiri, ke samping kanan, Gulung-gulung ke samping ya, kiri, ya. ya berguling begini bolak-balik. Nah, karena itu agak sulit untuk kita beri Agak contoh. sulit dan agak berbahaya. Ya, nanti kalau hati-hati anak-anak bisa terkilir. Nah, kalau di sekolah anak-anak pas masuk kita bisa Mendampingi, lakukan ya. bersama-sama. Tetapi ini
Ibu akan tunjukkan melalui video. Nah, anak-anak cukup menonton, melihat gerakan-gerakan apa saja sih yang untuk melatih kelenturan tubuh ya. Tetapi anak-anak tidak harus melakukan karena ini gerakan berbahaya. Kecuali memang anak-anak bisa dan ada orang tua. Karena harus benar-benar pemanasan ini Bu. Ya. Kalau tidak ini tengkuk ini nanti bisa patah. Jadi Bisa cedera. tidak boleh untuk Main-main. ya. Ini untuk pertemuan kedua ya. Jadi tentang ungkapan petunjuk juga berolahraga ya. Tetap Petunjuk baik membersihkan rumah maupun dalam cara berolahraga. melakukan Ya. olahraga. Nah, untuk olahraganya anak-anak untuk mengakhiri pertemuan kedua ini tonton petunjuk Tutorial ya, cara melakukan roll. Atau guling ke depan, guling ke kanan dan ke kiri serta cermati petunjuknya. Perhatikan ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan untuk pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita akan mengawalinya dengan membaca dari buku cetak anak-anak. Siapkan bukunya, lalu kalian buka buku tema 6 halaman 28 ya. Halaman 28 sudah ketemu. Mari kita membaca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Merapikan rumah. Minggu lalu Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah.
hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh. Simaklah percakapan mereka. Ada percakapan Siti, ayah dan ibunya ya. Sekarang kita perhatikan. Ini pertama-tama Siti. Ayah, ibu, lihatlah bibit cabai kita sudah tumbuh. Lalu ibunya menjawab, oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Lalu ayahnya juga menjawab, berarti ada bibit yang kurang baik. Siti menjawab juga, sayang ya ya. Lalu ayahnya berkata, tidak apa-apa. Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Siti menjawab, bagaimana cara merawatnya ayah? Lalu ayahnya menjelaskan, sirami secara teratur pagi dan sore hari. Siti menanggapi, baik ayah. Lalu apalagi? Ibunya menjawab, jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah itu ceritanya atau bacaannya. Ini percakapan ya. Anak-anak nanti bisa kalian ulangi, baca bersama orang tua ya, atau yang sudah pandai lancar membaca bisa dibaca sendiri. Nah dari percakapan ini kalian diminta tunjukkan kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk. Kemarin dalam pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang kalimat petunjuk. Di sini ada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk dan juga ungkapan atau kalimat tanggapan. Coba siapa yang bisa menemukan? Iya, dalam percakapan tadi ada petunjuk. Ayah memberi petunjuk nih. Coba kalian perhatikan. Ini petunjuknya. Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Tadi petunjuk untuk merawat cabai tadi kan. Lalu Siti menanggapinya, baik ayah. Ya, jadi menanggapinya dengan sopan. Baik ayah. Lalu ibu tadi juga memberi petunjuk. Petunjuk apa yang ibu berikan? Kata ibu, jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Lalu Siti memberi tanggapan, baik ibu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah itu anak-anak, jadi selain kalimat ungkapan petunjuk, ketika kita diberi petunjuk oleh orang lain, kita juga harus memberi tanggapan ya. Memberi tanggapan itu artinya menjawab. Nah di sini ada contoh. Nah sekarang coba nanti kalian bisa mencobanya dari buku halaman 26 ya. Ada beberapa kalimat petunjuk, lalu nanti anak-anak membuat kalimat tanggapannya. Nih contohnya di sini, petunjuknya membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Nah, ini di sini tanggapannya bagaimana? Anak-anak harus membuat tanggapannya seperti tadi Siti memberi tanggapan, baik ayah, gitu ya. Ini juga diberi tanggapan ya. Baik ibu atau baik ayah atau baik saya akan melakukannya gitu ya. Lalu di sini ada lagi ya, letakkan bola di keranjang. Tanggapannya, baiklah saya akan meletakkan bola di keranjang. Itu contoh ya. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri. Nah sekarang ibu akan ajak anak-anak mengamati juga dari buku halaman 29 ya. Di sini kalau tadi Siti ya, petunjuk untuk merawat cabai. Nah sekarang kita lihat ya, ini masih Siti nih. Siti merasa senang ya. Kita akan berlatih berkaitan dengan tanaman Siti tadi ya. Siti merasa senang ikut merawat tanaman.
Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar berhitung. Jadi sambil membantu orang tua, Siti belajar berhitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Nah, berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Ini bibit cabai yang sudah Siti tanam nih. Ini menanamnya di polybag ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ternyata tadi ada yang tidak tumbuh, ada yang mau mati tanamannya. Coba kita hitung. Yang mati ini tumbuh ya. Ini enggak tumbuh, ini 1. Ini 2 layu. Mana lagi yang layu nih? 3. Ada lagi yang layu nih. 4, 5, 6, 7. Cari yang layu lagi. 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang layu 12. Jadi yang masih tumbuh berapa ya? Yang masih hidup. Nah, jadi tadi kan ada Ibu Rosa jelaskan pakai ini ya. Di sini di buku ada kelihatan tidak ya? Kelihatan ya. Ini 28 bibit cabai kan, yang mati 12. Nah, lalu di sini kemarin kita sudah belajar puluhan satuan. 28 itu berarti 20-an ditambah 8 satuan. Ya kan? Ini nanti ini kaitannya dengan akan membuat menghitung cara bersusun ke bawah pendek ya. 12. Tadi yang mati kan 12. 12 itu 1 puluhan, 2 satuan. Nah, ini dikurangi ke bawah. Nah, caranya dibuat begini. 28 kan 2 puluhan, 8 satuan. 12 1 puluhan, 2 satuan. Harus lurus ya menulisnya nanti. Ya, satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan. Jadi tinggal 8 dikurangi 2. Nah, anak-anak bisa pakai jarinya. 8 dikurangi 2 atau ambil benda apa untuk menghitung 6 ya. Lalu 2 dikurangi 1, tahu kan berapa? Iya, jadi 16. Jadi kita akan melanjutkan membantu Siti belajar berhitung dengan menggunakan cara bersusun pendek. Nah, nanti anak-anak bisa lihat di buku kalian halaman 30 ya. Bu Rosa kasih contoh 1 ya. Di situ ada supaya Ibu Rosa nggak coret-coret di buku, Ibu tulis di sini. 35 ya dikurangi 21. Nah, nanti kalau udah pinter anak-anak nggak usah pakai cara panjang puluhan satuan ya. Ini ada cara panjang namanya. Berapa puluhan? Diuraikan dulu ya. Berapa puluhan ditambah berapa satuan. Begini. Ini juga berapa puluhan. Ini agak panjang ya. Ditambah berapa satuan. Ini supaya anak-anak nanti cara meletakkannya ketika membuat bersusun tidak salah, tandanya dikurang ya, kurang ya. Nih kita uraikan dulu. 35 berapa puluhannya? Iya, pintar. 3. Satuannya berapa? 5. Kita tulis di sini ya. Nih, kasih garis. 21. Puluhannya berapa? Iya, bagus. 2. Satuannya berapa? 1. Oke, ini lalu kita akan kurangkan ke bawah ya. Ini tetap ada puluhan. Ini ada satuan. Ini ya. Jadi kita kuranginya dari satuannya dulu ya. Dari belakang dulu. Satuannya nih 5 dikurangi 1. Berapa ayo? Bagus, pintar. 4 ya.
Lalu 3 dikurang 2. Ayo berapa? Pintar. Ada 1. Jadi sama dengan berapa ya? Tulis saja. Ini 1, ini 4. Jadi ada 14. Nah, cara pendeknya kita buat saja. 35 dikurangi 21. Nah, begini aja ya. Tapi harus lurus ini ya. Ini harus lurus. Satuan, puluhan harus lurus. Kalau tidak lurus nanti salah ketemunya. Nah, bingung nanti hitungnya. Ini sama tadi kan 4, ini 1. Sama. Ya. Kalau tidak lurus, nanti misalnya ini kasih contoh, misalnya tidak lurus. Misalnya 42 lalu dikurangi anak-anak nulisnya nggak lurus gini. Berapa ya? 13. Nah, jadi nggak lurus. Nanti susah ini. Ya, jadi ini harus lurus. Harusnya ini ke sini ya. Oke anak-anak. Nah, sekarang ini yang berikutnya sama ya. Diuraikan dulu. Ini ini gimana ini, Bu? Kalau ini 0 dikurangi 0 nih di sini. 0 tidak ada kan? Diambil, tidak diambil. Berarti 0 diambil 0 tetap ya. Bisa ya anak-anak? Yang ini ya. Sama di halaman 22. Itu sama. Caranya sama. Nah, ini sama ya. Sama diuraikan dulu. Kalau ini mendatar, tapi akan lebih mudah jika dibuat menurun. Untuk menghitung pengurangan kalau bilangan 2 angka lebih mudah dibuat menurun. Ibu Rosa ajari cara pendeknya juga. Sama itu ya, sini. Ini ada 43, acak aja. Sini ada dikurang 11 begini. Kalau begini kan mencarinya agak susah. Anak-anak boleh langsung 43 diambil 11. Lurus ya. 3 dikurangi 1 berapa? Ya, pintar. 2. 4 dikurangi 1 berapa? Iya. Ya, begitu ya. Paham ya? Nanti kalau diberi soal latihan, ngerti ya? Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, sekarang masih berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan, tapi ini bentuknya seperti kemarin, pemecahan masalah atau soal cerita ya, soal cerita. Lihat di halaman 33. Ibu hanya lihatkan contohnya aja. Lihat ya. Baju yang dijemur ada 24 potong. Ada baju dewasa dan baju anak-anak. Baju anak-anak ada 11. Berapakah baju dewasa yang dijemur? Yang diketahui baju anak-anaknya. Bajunya yang dijemur ada 24. Nih, 20 ditambah 4. 11 sama dengan 10 ditambah 1. Nah, sekarang ke bawahnya dikurangi. 4 dikurangi 1, 3. 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 1, 1. Jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, yang ini belum. Mari coba dicari bareng-bareng Bu Rosa. Yuk, satu contoh saja. Ya. Ibu akan menyetrika. Ibu menghitung pakaian yang akan disetrika. Banyak pakaian, ada 29 helai. Setelah menyetrika 21 baju, ayah datang membantu ibu. Berapa pakaian yang belum disetrika? Bisa apa tidak? Mana kertasnya tadi, Bu? Ya, sekarang kita akan hitung ya. Kita akan hitung. Ini pakai tembus ini. Ya, nah kita lihat. Ya, tadi ibu menyetrika berapa? Banyak baju tadi? Baju yang disetrika. Sini ya. Berusaha tulis baju yang disetrika. Terus ada
Tadi banyak baju ya ini. Banyak pakaian ada 29. Setelah menyetrika yang sudah disetrika ya, yang sudah, ini sebetulnya nggak pakai kata-kata nggak apa-apa ya. Yang sudah ada berapa? Yang payung akan disetrika tadi ada berapa semuanya? Oh ya, 29. Yang sudah disetrika tadi berapa? 21. Lalu ditanya berapa yang belum? Nah, di sini yang belum. Nah, ada berapa? Ya, kita hitung ya. Kita hitung di sini 29 sama dengan 20. Berarti 20 tambah 9. Ya. 21 berarti 20 tambah 1. Terus ke bawahnya ini dikurang ya. 9 dikurangi 1 berapa? Iya, 8. Ini tetap ada tanda tambah ya. Ini 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 2, 0 juga. Ya. Jadi kalau 00 ini boleh tidak ditulis ya. Jadi yang belum disetrika ada berapa? Ada 8 gitu ya. Sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham itu untuk pertemuan ketiga ya. Jadi di pertemuan ketiga ini kita belajar kembali tentang ungkapan petunjuk, ungkapan tanggapan, dan yang harus kalian banyak pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan khususnya ya. Nanti anak-anak akan ada tugas untuk menghitung berkaitan dengan pengurangan. Oke, selamat belajar, selamat mencoba. Jangan lupa bukunya dibuka, boleh dikerjakan pakai pensil dulu selain tugas dari Bu Guru. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi anak-anak hari ini sudah belajar bersama Bu Gita, Bu Hermin, dan Bu Rosa. Nah, anak-anak selama mengikuti video pembelajaran tadi, kita sudah belajar tentang aturan ya Bu ya? Iya. Aturan untuk menjaga kebersihan di rumah sesuai dengan petunjuk. Ya. Petunjuk-petunjuknya apa, cara-cara melakukannya, dan anak-anak juga harus bisa menanggapi dengan sopan, memberikan tanggapan yang sopan terhadap petunjuk baik petunjuk dalam kebersihan rumah maupun petunjuk dalam melakukan kegiatan olahraga. Juga petunjuk ketika mengerjakan tadi ya, pengurangan bilangan dengan cara bersusun tanpa meminjam. Sudah kita tadi ada petunjuk ketika menyanyi. Ya. Ketika menyanyi itu ada petunjuknya kapan menyanyinya harus kuat, Kapan juga harus lemah. Ya, kuat dan bunyi lemah. Nah, itu ya. Itu pembelajaran tema 6. Tema 1 lingkungan rumah. Kalau anak-anak sudah bisa melakukan serangkaian pembelajaran tadi, berarti anak-anak juga sudah melakukan CC5. Melaksanakan CC5 Ya. sudah menjadi anak yang berkarakter. Sudah dilakukan dengan baik ya, Bu, Dengan ya. baik, khususnya dalam Mengikuti petunjuk, Iya, dan memberi tanggapan itu termasuk community. Iya, Ya. community, memberi tanggapan dengan sopan ya, Bu. Iya. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran atau video pembelajaran ini, pembelajaran bersama Ibu Guru dengan berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and Holy Spirit. Amen. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Father, and of the Son, and Holy Spirit. Amin. Untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan Salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Stay at home, keep healthy, keep spirit.